kenapa kok ada lab yang dimiliki oleh Kemenkes itu kan punya Dirjen P2P, Dirjen yang di bawah Pak Yuri, sampai mengeluarkan surat edaran yang seakan-akan edaran itu seperti biasa-biasa aja gitu dalam suasana normal. Dan edarannya itu tidak menerima spesimen dan akan libur sampai 6 hari kalau salah. Dan itu kan satu sikap yang menurut saya tidak menunjukkan keseriusan dari teman-teman di sana yang untuk dalam masa darurat ini tidak boleh kita libur. Dan apalagi kapasitas lab kita kan masih terbatas. Dengan satu lab libur, nanti lab lainnya akan ikut-ikut libur. Ini kan lab Balai Besar di Jakarta kan, yang menurut saya sih, saya sangka ini sudah direstui oleh pimpinannya, kan rumah sakit juga tidak pernah libur. Ya bagaimana rumah sakit nanti mau ngirim spesimen, padahal labnya libur, disimpan di rumah sakit. Ya ini menurut saya merefleksikan sikap dari para teman-teman di Kemenkes itu, yang terutama yang ngurusin lab tuh suasana emergensinya itu kurang. Bahwa mereka itu sebenarnya sekarang menjadi part of the prajurit yang harus ikut, tidak boleh berhenti. Seolah-olah penumpukan itu menjadi alasan untuk liburan, padahal itu kan liburan untuk hari raya. Di situ sehubungan dengan hari raya kan, gitu kan. Jadi tidak nyambung jawabannya. Semua lab over capacity. Itu bukan hanya lab BPTKL P2P ini, semua lab. Jadi kita antriannya panjang dan kapasitas lab kita masih jauh dari target. Kenapa kok melakukan lockdown gitu? Itu kan labnya lockdown jadinya kan. Betul. Jadi menurut saya sih itu menurut saya sih tidak perlu dikeluarkan itu defensif itu. Bahwa sebenarnya memang niatnya seakan-akan kita bisa libur. Dulu tuh ada direktorat yang ngurusin laboratorium. Kemudian direktorat itu hilang karena restrukturisasi. Karena waktu itu mindset para petinggi-petinggi di Kemenkes itu menganggap waktu melakukan restrukturisasi Kemenkes, lab itu kan cuman pendukung. Ya kan, jadi supporting, jadi tidak harus ada gitu, nanti bisa dititipkan pada program-program, padahal nggak bisa. Dan itu yang membuat kenapa jajaran laboratorium kita menjadi titik terlemah dari layanan kesehatan. Hanya satu lab rujukan, ya kan, artinya rujukan, artinya dia menjadi rujukan, menjadi satu-satunya lab yang memang dianggap mampu, dianggap penentu, dan menurut saya sih bukan zamannya lagi satu lab yang menjadi penentu. Harus lab-lab itu banyak dijaring. Laboratorium itu harusnya menjadi sejajar dengan layanan kesehatan lainnya. Di layanan laboratorium, layanan kesehatan itu bagian dari yang sejajar. Layanan kesehatan tidak akan berjalan dengan berkualitas tanpa adanya layanan laboratorium. Ini masalah yang paling penting adalah pada penyakit-penyakit menular yang butuh sekali lab sebagai faktor bukan pendukung, tetapi menjadi lini terdepan untuk lebih mengenali untuk penanggulangan. Jadi mungkin dari teman-teman yang bekerja di laboratorium juga harus disadarkan bahwa harus dibangkitkan confidence bahwa mereka itu part of dari penanganan ini. Ya kan, mungkin selama ini kan lo kan cuma pendukung, jadi mereka ya kan, gue kan nggak begitu penting. Kalau mereka dianggap penting, ya mereka akan sadar diri bahwa saya ini kalau begitu penting dalam ini rantai penanggulangan, dalam suatu sistem penanggulangan ini, saya akan mendharma baktikan lebih lama, dedicated. Nah itu yang menurut saya etos itu dibangun dengan demikian. Kita harus reformasi kembali Kemenkes supaya Kemenkes itu betul-betul mewujudkan kesehatan publik, gitu kan. Jangan ada lagi anak emas, anak tiri dalam bidang-bidang layanan kesehatan. Jadi memang perlu
perlu keseriusan dalam menangani memperkuat lab di Indonesia. Ini COVID ini membuat seperti wake up call bahwa ada masalah dalam pelayanan kesehatan kita yang selama ini terabaikan.